Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak sekalian di kelas 4A. Baik, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman di kelas 4A, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di semester 2 ya, di KBM semester 2, dan di hari ini kita masih dalam KBM daring ya, masih dalam program PJJ, belum bisa bertatap muka kembali. Nah, untuk teman-teman sekalian, pada hari ini jadwalnya adalah untuk mapelnya Ustadz Arif, yaitu mupel PPKN ya. Jadi hari Senin ini pembelajarannya adalah mupel PPKN. Nah, langsung saja pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan keragaman. Jadi mupel PPKN KD 3.3 ini berkaitan dengan keberagaman yang ada di sekeliling kita, atau kita mungkin keberagaman yang ada di sekolah kita, teman kita, kemudian juga di masyarakat sekitar kita, seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman apakah masih ingat di semester 1 kemarin juga sudah kita pelajari apa semboyan bangsa Indonesia. Nah, ini sangat mudah dan kalian juga sudah mempelajarinya di semester 1 kemarin, yaitu apa teman-teman? Oh iya, betul. Jadi semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi artinya Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah apa? Berbeda-beda ya, tetapi tetap satu. Jadi walaupun berbeda-beda, dalam artian berbeda banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia ini. Dari segi budaya, dari budaya itu sangat luas. Ada suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik. Nah, itu adalah budaya. Jadi walaupun berbeda-beda, berbeda tempat daerahnya, itu tetap dalam satu bingkai, yaitu bangsa Indonesia. Tetap satu bangsa Indonesia. Itu adalah semboyan dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian apa cita-cita kalian? Nah, kalian sudah di kelas 4, mungkin sudah ada gambaran apa cita-cita kalian besok ketika kalian sudah besar ya, mungkin sudah setelah selesai kuliah, setelah selesai sekolah, kemudian bisa ada yang kuliah, kemudian bekerja. Lah, cita-cita kalian itu apa? Nah, itu harus kalian impikan ya. Kalau kalian punya cita-cita, kalian punya suatu impian yang besar, maka usaha kalian untuk meraih cita-cita kalian ya dengan berusaha semaksimal mungkin. Nah, mungkin di antara kalian, mungkin di teman kelas kalian ya, di kelas 4A, satu dengan yang lain itu memiliki cita-cita yang berbeda. Mungkin juga ada yang sama, tetapi bisa jadi karena keberagaman ya, karakteristik individunya berbeda-beda, maka bisa dikatakan bahwa cita-cita teman-teman kalian di sekelas saja itu mungkin bisa jadi berbeda karena memang keberagaman yang banyak gitu ya, karena keberagaman. Baik. Nah, jadi dari tadi cita-cita, dari semboyan bangsa Indonesia, maka muncullah sebuah yaitu keragaman sosial ya, karena memang dari faktor keragaman itulah yang menjadikan berbeda-beda tetapi tetap dalam satu bingkai bangsa Indonesia. Jadi keragaman sosial itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat yang terjadi karena ribuan jenis suku bangsa dan 6 agama yang ada di Indonesia membaur menjadi satu. Jadi memang karena adanya keragaman sosial itu, karena memang adanya yaitu perbedaan
yang terjadi, ya, adanya perbedaan yang terjadi, entah itu budaya, entah itu karakteristik individunya, dari hobi kegemaran, kemudian pekerjaan. Nah, itu akan menimbulkan keragaman sosial seperti itu. Jadi cita-cita satu dengan yang lain tadi berbeda, nah itulah menimbulkan keragaman, ya, menimbulkan keragaman. Ya, perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Ya, jadi setiap orang itu memiliki karakteristik yang beragam. Satu dengan yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Maka timbullah perbedaan ini. Nah, karakteristik yang dimaksud apa? Yaitu tadi budaya, kemudian hobi, sifat, pekerjaan, dan sumber daya alam. Jadi itu karakteristik individu yang menjadikan perbedaan tadi, yaitu tadi ya, salah satunya itu cita-cita, hobi, sifat. Sifat itu ya ada beragam, orang baik, orang yang mungkin sifatnya baik, sifatnya buruk. Nah, itu menimbulkan perbedaan, keberagaman seperti itu. Siapa saya? Adakah dari teman-teman kalian yang cita-citanya ada di gambar ini? Ya, mungkin ada ya. Nah, ada yang mungkin jadi polisi, pilot, seniman, ada yang jadi guru, ada yang jadi pemain bola, nah, teknisi, dokter, banyak ya. Jadi misal dari keberagaman pekerjaan, jenis pekerjaan ini itu menimbulkan keberagaman sosial tadi ya. Jadi memang cita-cita ya, cita-cita, hobi itu akan menimbulkan keberagaman sosial gitu. Jadi tidak bisa memaksa satu orang harus pekerjaannya ini, tidak, karena itu adalah hak ya, hak asasi. Nah, ini juga keberagaman ya, karakteristik orang dari jenis rambutnya ya. Mana rambut kalian? Nah, ada yang mungkin di sini ada yang rambutnya agak keriting, ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang pendek ya, seperti itu, ada yang keribu. Nah, itu menimbulkan apa? Keberagaman sosial ya. Itulah Indonesia ya, karena memang semboyannya sudah jelas, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, keragaman. Nah, manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Jadi dari tadi keragaman tadi itu ada manfaatnya. Jadi tidak hanya kekurangan, tapi manfaatnya sangat banyak. Misal yang pertama adalah saling melengkapi kekurangan. Jadi saling melengkapi kekurangan. Kemudian bisa saling tukar ide atau pendapat. Nah, kemudian memberikan saran atas kekurangan. Kemudian yang keempat, belajar hal-hal baru, terutama meneladani sifat yang positif. Jadi dari setiap keragaman yang ada di setiap karakteristik individu itu bisa saling memahami. Artinya apa? Melengkapi kekurangan. Jadi satu dengan orang yang lain itu bisa saling melengkapi ya, melengkapi. Mungkin satu ini memiliki kekurangan tapi orang lain memiliki kelebihan. Nah, maka mereka bisa saling melengkapi. Kemudian saling tukar ide. Jadi dari mungkin berbeda daerah mungkin ya, punya sifat yang berbeda, nah, memiliki sifat yang berbeda, bisa tukar ide atau pendapat. Jadi tidak terpaku dengan diri sendiri, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membuka masukan, saran dari orang lain, saling tukar ide atau pendapat. Kemudian memberikan saran atas kekurangan ya. Dari keberagaman tadi, orang lain yang berbeda dengan kita, orang lain, kita memiliki kekurangan, orang lain bisa memberikan saran kepada kita, masukan kepada kita atas kekurangan yang kita miliki. Belajar hal-hal baru, terutama meneladani sifat yang positif. Mungkin kita memiliki sifat yang kurang baik, tetapi orang lain karena keberagaman tadi memiliki sifat yang bagus, yang bisa kita contoh, kita teladani sifat-sifatnya dari perilakunya ya, dari perilakunya. Mungkin kita kurang baik tetapi orang lain bisa baik. Nah, dari kita keberagaman tadi kita bisa meneladani orang
lain tersebut. Nah, itulah manfaat dari adanya keragaman karakteristik individu. Nah, cita-cita itu membutuhkan kerjasama. Ya, cita-cita itu membutuhkan kerjasama. Punya tidak hanya dari diri sendiri, tetapi juga karena adanya kerjasama dengan orang lain. Contoh, nelayan. Nelayan itu kalau bekerja sendiri pasti juga akan susah, ya, karena berat. Makanya harus adanya kerjasama dengan orang lain, agar nanti pekerjaannya lebih cepat selesai, lebih ringan, seperti itu. Pegawai kantor. Nah, pegawai kantor kalau cuma adanya direktur atau manajer saja, ya tidak akan jalan, ya, tidak akan jalan. Tetapi harus ada atasan, ada bawahan, semuanya apa? Saling melengkapi. Jadi butuh kerjasama. Pekebun teh. Kalau cuma satu orang, ya, bekerja di kebun teh itu pasti juga akan lama, akan susah. Makanya harus adanya kerjasama dengan orang lain. Tukang bangunan contohnya, kalau dikerjakan sendiri pasti juga akan susah, sulit, lama gitu ya waktunya. Maka harus ada kerjasama dengan orang lain. Makanya saling melengkapi tadi, agar apa? Pekerjaan yang dikerjakan itu bisa saling cepat selesai dan ringan pastinya. Nah, seperti itu. Nah, bentuk mensyukuri keragaman dan kekayaan Indonesia. Jadi kita dari bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak. Maka kita sebagai warga negara yang baik, dan kita juga termasuk adalah hambanya Allah. Ketika Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya bangsa Indonesia ini, ya wujud kita adalah mensyukuri keragaman yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan kekayaan Indonesia ini dengan baik. Jadi apa bentuk syukurnya? Ya sikap toleransi dan saling menghargai dalam menciptakan suasana nyaman. Jadi kita saling bertoleransi, saling menghargai pada orang lain yang berbeda dengan kita. Menjaga kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Keberagaman yang ada di alam Indonesia ini, ya, di Indonesia ini harus kita jaga dengan baik. Bersatu dan bekerja sama antar suku bangsa, agama, etnis berbeda. Jadi satu dengan yang lain, misalkan agama Islam dengan agama Kristen, walaupun berbeda-beda, tetapi dalam bentuk sosial kita ya saling bersatu, bekerja sama. Contohnya yang terbaru ini adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya ya, EJ182. Nah, mungkin dari suku bangsa yang berbeda itu bisa bersatu karena adanya itu tadi, ya, panggilan sosial tadi, kemanusiaan, ya. Dari di situ kita bisa bekerja sama. Memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita memanfaatkan kekayaan alam ini dengan baik, ya, dan tentunya tidak dengan pemborosan. Kemudian selanjutnya, menikmati kekayaan alam Indonesia dengan penuh tanggung jawab tanpa membeda-bedakan asal usul. Jadi ketika kita menikmati kekayaan alam Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab, tidak boleh dengan ketika perilaku kita itu dengan alam itu akan membuat alam akan rusak. Jangan, ya. Misalkan tebang liar, ya, memakai pukat harimau dalam menangkap ikan. Nah, itu akan menghancurkan atau merusak ekosistem alam yang ada di Indonesia. Harus penuh dengan tanggung jawab. Bangga menjadi rakyat Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana kita menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Ya, satu dengan yang lain itu mungkin berbeda, ya, dengan kita dengan orang lain berbeda. Nah, sikap kita ketika kita menyikapi keberagaman yang ada di sekitar kita, ya, itu tadi, kita harus saling menghormati, ya, saling menghargai,
ya, saling menghargai pendapat orang lain, saling menghormati, tidak mengganggu orang lain dalam beribadah, seperti itu. Tidak mengolok-olok, tidak merasa paling baik, ya. Kita tidak boleh merasa diri kita itu paling baik dari orang lain. Tidak boleh sombong, ya, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengejek kalau orang lain itu lebih buruk, lebih jelek, ya. Kita tidak boleh, karena memang itu keberagaman dan itu harus saling dihargai. Nah, yang terakhir adalah baik teman-teman di kelas 4A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperdalam materi ini silakan nanti teman-teman bisa berlatih, ya, berlatih soal. Silakan kerjakan soal di halaman 26, ya, muatan Mupel PPKN KD 3.3 ya. Ya, jadi halaman 26 Mupel PPKN KD 3.3 nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan di buku tersebut, di buku Bupena. Baik, teman-teman kelas 4A, sekian dulu dari penjelasan pembelajaran daring Mupel PPKN pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ustadz Arif sampaikan ini bisa memberikan, setidaknya bisa memberikan wawasan kepada kalian. Dan pesannya Ustadz, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ujian dari Allah ini segera berakhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.